Oke, saya dengar ya. Oke, kita mulai ya sesuai dengan kesepakatan setiap minggunya. Kalau di jadwal itu pukul 13, kita mulai pukul 13.15. Khawatirnya teman-teman semua masih ada kuliah yang lain, kemudian ada break waktu, sehingga kita paskan mulai 13.15 ya. Ini adalah pertemuan kedua. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya ini adalah pertemuan kedua ya di weekend. Di weekend ini mudah-mudahan masih dengan semangat yang sama dan mungkin mudah-mudahan lebih semangat gitu ya. Nah, untuk materi kedua ini atau pertemuan kedua ini saya sudah langsung masuk pada materi hukum Islam ya. Kalau sebelumnya kita hanya berkenalan gitu ya, introducing masing-masing dan mengenal satu sama lain, background pekerjaan, tempat tinggal, tetapi untuk materi kedua ini kita langsung masuk kepada Islam dan kerangka dasar ajaran Islam. Kenapa harus mengambil mata kuliah hukum Islam di pertemuan pertama atau first meeting saya juga sudah sampaikan mengapa mahasiswa Fakultas Hukum yang tentunya tidak semua Muslim kenapa harus belajar hukum Islam itu sudah saya jelaskan juga di pertemuan pertama. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa open cam ya. Untuk yang tidak bisa, it's okay. Tapi kalau yang bisa silahkan open cam supaya feelingnya tuh dapat supaya nggak seperti saya berbicara sendiri gitu ya. Well, next slide. Next, slide selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah pengertian Islam gitu ya. Nah, sebelum ke hukum Islam, pengertian Islam. Islam ini semua tahu lah, Islam pasti tentunya adalah satu agama ya, sama seperti 5 agama lainnya, karena sekarang sudah diakui 6 agama di Indonesia, sama seperti lainnya, Islam ini adalah agama di mana ajaran-ajarannya merupakan wahyu Tuhan melalui Rasul kepada manusia. Kurang lebih sama lah dengan semua agama lain ya. Tapi kemudian secara bahasa Arab, Islam itu diartikan sebagai selamat gitu ya, atau damai dan sentosa. Nah, asal kata Islam ini dari asal lama atau Islaman, yang artinya memelihara dalam keadaan sentosa, menyerahkan diri, patuh, tunduk, dan taat. Ini kurang lebih akan sama lah dengan agama lain ya. Nanti kita akan lihat apa saja sih perbedaannya. Kemudian secara antropologis Islam ini secara antropologis Islam ini juga menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk untuk patuh dan tunduk atau taat kepada Tuhan gitu. Next. Selanjutnya, nah nilai-nilai atau kemudian normatif dalam pendidikan Islam ini ada 3. Yang pertama kita akan bicara mengenai i'tiqodiyah gitu ya. Ini berhubungan dengan pendidikan keimanan. Seperti misalkan percaya kepada Allah atau Tuhan, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, kitab dan hari akhir atau hari kiamat, kodok dan kodar ini maksudnya adalah takdir baik dan takdir buruk. Ini juga sama. Saya yakin di semua agama sama. Percaya kepada Tuhan, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk yang mengatur kepercayaan manusia ini sama. Kemudian ada kulukiyah. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan etika, yaitu perilaku yang baik dan yang buruk, terpuji dan tidak terpuji, kemudian pembersihan diri dan perilaku yang rendah. Mungkin kalau di Katolik dan di Kristen ini ada semacam pengakuan dosa gitu ya, kemudian nanti bertobat, ini juga sama di Islam dan di agama lain sama. Kemudian amaliyah. Nah, pendidikan amaliyah ini adalah pendidikan yang berkaitan dengan daily activity atau perilaku atau tingkah laku keseharian, baik pendidikan muamalah maupun pendidikan ibadah.
yang berkaitan dengan manusia dan ibadah. Jadi ada hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhan, yaitu dengan melalui ibadah. Gitu ya, ada ibadah kalau di Islam ada sholat, ada ibadah minggu, ibadah harian. Kalau yang Katolik mungkin ada ibadah pagi, ada rosario, dan seterusnya. Ini kurang lebih semacamnya lah ya. Tentu kalau yang Buddha, Hindu juga ada ibadah-ibadah tertentu. Ini sama, ini ada Iktidaya, ada Kulukiyah, dan ada Amaliyah. Next, selanjutnya. Kemudian Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab ya, tentunya kalau di agama lain juga semua agama ada kitabnya. Apakah itu Alkitab, apakah kemudian di agama lain juga pasti ada kitab sebagai tuntunan gitu ya. Nah kalau di dalam Islamnya ada Al-Quran yang berasal dari kata Qur'an gitu ya. Artinya ini merupakan hakikatnya Al-Quran ini mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi Muhammad gitu ya, diturunkan dan sebagai pedoman hidup. Jadi kalau kita mengalami apapun, kita kembalikan pada hukum kitab atau hukum Al-Quran. Kita lihat seperti apa Al-Quran itu melihat kehidupan ini, begitu juga kalau di agama lain tentu kita kembalikan kepada Alkitab atau pada kitab-kitab lain seperti agama Buddha, Hindu, Konghucu gitu ya. Kita akan bisa melihat sebetulnya seperti apa kehidupan juga diatur di dalamnya. Ini sama ya kalau di Islam namanya Al-Quran dan ini mengatur segala hal kehidupan. Jadi semuanya itu sudah diatur di dalam kitab. Nah, jadi kalau di dalam hukum positif atau kita belajar hukum di Indonesia, ini masing-masing ada kitabnya. Ada kitab undang-undang hukum perdata, pidana, kemudian ada kompilasi hukum Islam. Ada nanti kita belajar juga mengenai hukum dagang, itu semuanya ada kitabnya sama. Dalam beragama tentu kitab ini menjadi pedoman atau pegangan dalam kita melihat hukum Islam ya tentunya di sini. Oke, selanjutnya. Nah, ini pengelompokan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, ini ada petunjuk mengenai akidah atau kepercayaan yang dianut oleh umat manusia. Ini tadi percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari kiamat atau hari akhir. Kemudian juga di dalamnya juga ada hal-hal yang berkaitan dengan akhlak gitu ya, akhlak, norma dalam kehidupan. Kemudian ada dasar-dasar hukum yang harus diikuti dalam hubungan manusia. Nah, contohnya tentunya kalau sepengetahuan saya kalau di agama Kristen Katolik itu juga ada sekolah pranikah gitu ya. Nah, sekolah pranikah ini mengatur bagaimana seseorang ini yang mau menikah mempersiapkan dirinya. Seperti itu ya. Nah, sama di dalam Islam juga diatur di dalam Al-Quran sebetulnya bagaimana hubungan manusia atau antar manusia yang kemudian menikah karena Tuhan atau Allah telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan seperti itu ya. Kemudian bagaimana Al-Quran itu juga mengatur hubungan ayah dan anak, digambarkan banyak sekali juga kisah-kisah Nabi dan Rasul yang berkaitan hubungan anak dan ayahnya. Begitu juga bagaimana Islam melihat ibu dalam hal ini, bagaimana kita sebagai anak harus menghormati ibu kita. Di dalam Al-Quran disebutkan ibu, dan ayah misalkan. Nah, ini juga sama, ini diatur betul di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi orang Islam gitu ya. Selanjutnya. Nah, di dalam Islam selain Al-Quran, nanti kita akan belajar juga sunnah. Nah, sunnah ini kalau kita bicara sunnah ini artinya ada wajib, ada sunnah. Jadi wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, nanti boleh teman-teman cerita nih, mungkin ada yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu, nanti boleh bercerita apa yang wajib dan apa yang sunnah. Kalau sunnah ini sesuatu yang dijalankan itu mendapatkan pahala, gitu ya. Tetapi apabila tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, tapi kalau wajib
tadi seperti petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran, kalau wajib itu harus dilakukan. Contohnya sholat atau mungkin barangkali di agama lain ibadah-ibadah wajib tuh apa, tapi mungkin ada ibadah-ibadah wajib yang sifatnya sunnah atau melengkapi. Nanti boleh teman-teman cerita dari agama teman-teman lain selain Islam gitu ya, boleh bercerita apa kira-kira sunnah di dalam agama teman-teman semua. Nah, ini kalau as-sunnah ini memiliki arti yaitu tradisi yang dapat dilakukan atau jalan baik yang dilakukan baik yang terpuji ataupun tercela. Artinya as-sunnah ini adalah segala bentuk sesuatu yang dinukilkan oleh Nabi Muhammad atau dicontohkan baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah gitu ya, dicontohkan kepada umatnya melalui sifat, sikap dan akhlaknya. Nah, tentu ini nanti teman-teman boleh nih cerita apa aja ya hal-hal sunnah atau hal-hal yang bukan wajib tetapi sangat baik jika dilakukan. Ini teman-teman boleh cerita ya, karena sepengetahuan saya di semua agama juga ada nabinya gitu ya. Jadi apa sih yang biasa dilakukan oleh nabi-nabi di agama teman-teman yang tentunya berbeda dengan Islam, nanti boleh cerita. Oke, selanjutnya. Kemudian ini ada manfaat pokok sunnah dalam dunia pendidikan. Nah, tentunya sunnah ini menjelaskan mengenai kesempurnaan konsep pendidikan Islam sesuai konsep Al-Quran, dan penjelasan di dalam Al-Quran tentunya lebih rinci. Kemudian yang kedua, dalam menentukan metode as-sunnah mampu menjadi contoh yang tepat. Artinya kita mencari, oh ternyata sunnah-sunnah atau hal-hal ada loh yang dilakukan selain yang wajib, tetapi ini sunnah dan kita mengetahui jadi sunnah-sunnah apa saja yang memang sebetulnya tepat untuk dilakukan. Oke, selanjutnya. Nah, selain tadi hal yang sifatnya petunjuk itu sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, ada sunnah, juga ada ijtihad. Jadi kalau ditanya apa sumber agama Islam, tentu teman-teman harus menjawab yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, ijtihad ini menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki di dalam berpikir gitu ya. Jadi ijtihad ini adalah bagian dari logika berpikir. Nah, jadi syariat Islam untuk menentukan atau menetapkan satu hukum dari berbagai macam, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Nah, fungsi ijtihad ini adalah untuk mendapatkan solusi jika terjadi masalah yang harus ditetapkan, tetapi tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya yang paling gampang kalau kita refleksikan di dalam hukum Indonesia, jadi ini adalah satu jurisprudensi. Jadi ketika dilihat hukumnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata ini tidak detail mengatur, bahkan tidak ada, maka kita lihat jurisprudensi atau putusan-putusan hakim sebelumnya. Ini sebagai salah satu sumber. Oh, ketika terjadi satu permasalahan dalam hukum yang tidak diatur di ketentuan hukum Indonesia, kemudian juga dilihat lagi di undang-undang terkait juga tidak ada, maka menggunakan jurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya, atau hakim memiliki kewenangan untuk dapat menciptakan hukum baru. Nah, ini namanya ijtihad. Tentu tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu ya, tetapi karena tidak detail, maka kemudian diijtihadkan. Biasanya ini ijtihad ini dilakukan oleh para ulama gitu ya, atau kalau di dalam hukum positif tentu ini menjadi kewenangan hakim untuk dapat menentukan jurisprudensi. Jadi fungsinya ini adalah mendapatkan kedudukan dan legalitas dalam Islam yang belum diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Selanjutnya. Oke, jadi untuk mata kuliah pertama ini sangat simpel, kita bicara mengenai sumber hukum Islam. Tadi ada Al-Quran, ada Sunnah, kemudian ada ijtihad. Kalau di dalam hukum positif tentunya ada kitab undang-undang hukum terkait gitu ya, kemudian
peraturan-peraturan yang ada di bawahnya juga berbicara mengenai jurisprudensi. Ini mengenai hal ini pasti teman-teman udah belajar di dalam semester 1 tentang pengantar ilmu hukum ya, pengantar ilmu hukum atau PIH. Lanjutannya adalah pengantar hukum Indonesia. Jadi sumber-sumber hukum positif yang ada di Indonesia teman-teman tentunya sudah mempelajari di semester 1. Nah, untuk penutup, ini ada salah satu kutipan surat, yaitu sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah keadaan pada diri sendiri. Ini adalah quotes buat teman-teman supaya lebih semangat begitu ya, karena memang teman-teman kuliah ini salah satu tujuannya tentunya agar bisa mengubah nasib gitu ya. Artinya kalau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi karena sebaik-baiknya bekal hidup adalah ilmu. Oke, mungkin sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Silakan ya. Ini saya kaitkan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku, juga saya kaitkan dengan hukum di agama teman-teman. Tadi juga boleh tuh kalau mau share kira-kira kalau as-sunnah tuh atau seperti apa sih di dalam hukum agama teman-teman masing-masing gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada diskusi yang mau kita sampaikan, boleh diskusi apa aja, nggak harus tentang hukum Islam ya, terkait dengan hukum yang ada di Indonesia, atau case, atau hal-hal yang sedang teman-teman alami, boleh ya. Saya open aja, karena tentunya hukum Islam ini akan sangat membosankan atau akan sangat boring bagi teman-teman yang juga mungkin tidak beragama Islam, dan kita harus melihat banyak perspektif yang pastinya adalah mata kuliah hukum Islam, tapi kita boleh bicara apa saja berkaitan dengan hukum. Silahkan ya teman-teman ya. Nanti kalau nggak ada yang nanya, kuliah kita 10 menit selesai. Silahkan ya. Ada atau tidak? Silahkan. Silakan ada yang ingin berbagi, bertanya, atau apapun. Ini pembahasan saya ini dapat dipahami cukup jelas atau cukup ngantuk nih teman-teman? Ibu. Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, Ibu. Cukup jelas ya. Syukur ya kalau cukup jelas. Mungkin ada yang mau di sharing atau ditanyakan, silakan. Ini Mbak Tami nih kayaknya minggu lalu nggak masuk ya. Mungkin kalau ada yang belum memperkenalkan diri di minggu lalu, silakan ya diperkenalkan diri, dari mana tempat berasalnya. Kemudian karena ini kelas karyawan, mungkin bisa disampaikan juga bekerja di mana supaya kita bisa saling sharing ya. Karena saya lihat ada beberapa nama kayaknya yang minggu lalu nggak ada nih ya, seperti Mbak Tami Setia nih. Silakan nih memperkenalkan diri. Ada juga Mbak Vira gitu. Kayaknya minggu lalu belum ada ya, atau saya yang kelewat. Silakan ya bagi yang belum memperkenalkan diri langsung open cam dan perkenalkan dirinya. Silakan. Halo. Mbak Tami bisa mendengar saya? Atau mungkin yang lain ada yang belum memperkenalkan diri ya? Saya lihat sih banyak nama-nama yang baru nih. Ferdio Pratama juga kayaknya belum ya? Minggu lalu apa sudah? Belum kayaknya ini.
Halo, ayo kita proaktif. Jadi saya nggak bingung nih. Kayaknya saya jadi bingung nih kalau ngajar online nanti nggak excited. Nanti saya langsung masuk kelas offline aja kalau gitu. Nih teman-teman mau online apa offline aja nih? Mohon izin Bu, berisik Bu. Soalnya masih di kampus Bu, jadi nggak open mic. Oke. Mbak Tami mungkin yang lain? Mbak Tami ini bisa mendengar saya atau tidak? Jangan-jangan nih cuma masuk Zoom aja nih nanti nggak nggak notice nih. Halo Mbak Tami. Oke, mungkin sedang berada di satu tempat. Well, masih ada pertanyaan atau tidak? Saya kebingungan. Oh, teman-teman nih banyak yang juga ada di kampus ya, karena ada mata kuliah pagi yang ada di kampus gitu. Kalau Oke, jika memang tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang mau di-sharing, mungkin bisa saya cukupkan ya. Bagaimana nih teman-teman? Oke, mungkin bisa open cam sebentar ya, supaya diambil screenshot-nya untuk bukti perkuliahan hari ini kepada kampus. Oh, teman-teman banyak yang di kampus juga nih kayaknya ya. Oh, ini ada di kantin deh kayaknya ya. Iya Bu, lagi di kantin Bu. Maaf berisik Bu. Oke, Mas Solik sudah siap ya, bisa diambil screenshot. Mas Solik bisa dihitung ya, 1, 2, 3 ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin perkuliahan ini saya cukupkan sangat cepat karena memang tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang di-share oleh teman-teman. But it's okay, mudah-mudahan nanti di pertemuan ketiga atau keempat buku hukum Islam sudah bisa didapatkan oleh teman-teman sehingga pada saat perkuliahan tentunya saya menyampaikan inti dari materi, tetapi teman-teman sudah memiliki buku panduan, jadi memudahkan teman-teman semua untuk belajar hukum Islam, gitu ya. Sampai jumpa, mudah-mudahan di pertemuan kelima atau keenam saya sudah bisa ke kampus, jadi kita udah bisa bertemu langsung dan berkomunikasi langsung supaya lebih intens begitu ya. Saya cukupkan dan sampai bertemu di mata kuliah hukum dagang, yaitu mata kuliah selanjutnya setelah ini ya. Kita bertemu di pukul 14.30 ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget loh.